Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa Anda kami kembali hadir menemani pemirsa di rumah tentunya dalam program acara kita Hikmah Ramadan. Pemirsa di rumah senantiasa kami selalu mendoakan mudah-mudahan ibadah puasa Anda selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini lancar dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sore ini kita sudah hadiran seorang ustadz kita yang insya Allah siap memberikan tausiahnya kepada kita semua sembari kita menunggu waktu berbuka puasa dan sembari kita mencari pahala tausiah di majelis-majelis ilmu kita, salah satunya dalam Hikmah Ramadan sore ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Haji Sudirman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas terkait amaliyah-amaliyah sunnat yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan, berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh Qori'ah kita Hulan Rizky Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, surat Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan oleh Qoria kita Wulan Rizky Amelia. Dan Ustadz, alhamdulillah ya Ustadz ya, senantiasa di bulan suci ini kita selalu mendengarkan, membaca Al-Quran, mudah-mudahan menjadi pahala dan barokah untuk kita semua ya Ustadz ya. Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini ialah amalan sunnah ya Ustadz ya, amaliyah sunnat di bulan suci Ramadan. Memang kita tahu adalah bulan suci Ramadan bulan yang sangat mulia. Amalan-amalan wajib tentu wajib dilakukan. Nah, lantas amalan sunat apa Ustadz yang harus kita amalkan untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
Sadaqallahul azim, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersama-sama manjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini masih terlalu banyak anugerah kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, sehingga di hari yang ke-14 daripada ibadah puasa kita tahun ini 1444 Hijriah, Allah masih berikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih mampu dan dapat melaksanakan aktivitas Ramadan. Dan dengan satu harapan, Allah akan menyampaikan usia dan umur kita sampai akhirnya Ramadan nanti berakhir. Dan sudah barang tentu semoga segala amal ibadah kita merupakan ibadah yang diterima di sisi Allah. Dan sesuai dengan janji Allah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, salah satu maha kasih dan maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah Allah melipat kali gandakan segala amal ibadah yang dilakukan oleh kita yang dulu Allah tidak berikan pada umat sebelumnya. Katakanlah misalnya kita berbuat satu bisa dapat pahala 2, berbuat satu bisa dapat 3, dan seterusnya dan seterusnya. Atau dalam bahasa lain, Allah melipat kali gandakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan sekaligus sebagai tanda kasih sayangnya Allah, khusus di bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan bukan sekedar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala ibadah puasa kita itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi sekaligus Allah akan menghapus segala dosa dan salah yang sudah dan telah kita lakukan, terutama dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah amaliyah sunnah di bulan Ramadan. Sebelum sampai ke sana, perlu kita ketahui bahwa saking mulianya bulan suci Ramadan, apapun yang dilakukan oleh kita dan apapun yang kita kerjakan, itu yang tadi saya katakan nilainya akan dilipat kali gandakan oleh Allah. Sampai tidur saja di bulan puasa itu bernilai ibadah. Bau mulut orang yang berpuasa itu menurut kacamata Rasulullah lebih harum dari minyak kasturi. Itu saking mulianya dari bulan Ramadan. Amal ibadah yang sunat nilainya sama dengan yang wajib. Yang wajib Allah lipat kali gandakan berlipat-lipat kali. Nah, beberapa amalan sunat yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan ini sudah dan telah pemirsa lakukan, sudah dan telah pemirsa kerjakan. Akan tetapi kami menekankan kepada kita semua agar dalam yang kita lakukan itu bahwa nilainya memang betul-betul di samping nilai pahala sunat adalah dilipat kali gandakan oleh Allah. Sudah Bapak Ibu para pemirsa lakukan. Contoh, kita disuruh bersahur atau makan sahur di bulan puasa. Ya. Itu selama ini kan sudah kita lakukan. Benar. Nah, jangan dikira sahur itu tidak ada pahalanya. Kata Rasulullah, sahur itu adalah barokah. Ya. Jadi, sakhar fa innahu fis sahur barokatun. Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu adalah berkah. Terutama makan sahurnya ini, mohon maaf para pemirsa, itu diperlambat. Dalam bahasa agama itu namanya mentakhirkan makan sahur. Nah, jadi jangan sahur itu cepat-cepat. Pulang dari traweh atau tidur bangun jam 12:30 sudah makan sahur. Itu tidak dapat hikmah. Pahalanya kurang. Nah, tapi mungkin kalau kita sekarang imsak di kota Jambi ini sekitar jam 4 lewat 40-an menit, mungkin kita berakhir sekitar jam 4 lewat 30 menit baru selesai makan. Jadi mentakhirkan makan sahur itu termasuk bagian amalan. Jangan dikiranya biasa-biasa, amalan sunat itu. Pertama. Yang kedua adalah mensegerakan berbuka. Nah,
Jadi kalau mentakhirkan makan sahur, yang kedua justru mensegerakan berbuka. Berbuka segera ini tidak berarti lebih mendahului dari jadwal yang sudah ditentukan. Kita di kota hari ini kalau nggak salah jam 18 atau jam 6 lewat 16 menit. Ya, 16 atau 17 menit. Jadi pas jam segitu ada tanda-tanda khusus, baik itu lewat media seperti TV RT kita ini maupun lewat radio, sudah ada tanda langsung berbuka. Itu sunat. Dan hukumnya haram, kita tidak boleh sholat maghrib terlebih dahulu sebelum berbuka. Minimal seteguk air. Kalau memang kita ingin segera sholat, bisa langsung sholat. Baik, Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz, boleh, ya tos yang akan disampaikan, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait amaliyah sunat di bulan puasa bersama dengan Al-Ustadz kita Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Dan Ustadz, tadi sudah dijelaskan terkait salah satu amaliyahnya adalah makan sahur ya Ustadz ya, itu di akhir waktu itu lebih baik, kemudian menyegerakan berbuka. Nah, lantas amalan-amalan sunat apa lagi Ustadz yang harus kita amalkan? Jadi yang ketiga itu antara lain adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam artian tidak sekedar menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa. Kalau anak-anak menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa gampang. Tidak makan, tidak minum, dan maaf, tidak ada hubungan suami istri di siang hari, secara hukum puasanya sah. Tapi yang lebih agak berat adalah menghindarkan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Jadi terutama 3 indera kita, mulut, mata, dan telinga, pada waktu kita sedang berpuasa, ya ngomong, berkata kasar, emosi, dan sebagainya, marah, dan sebagainya, itu kalau bisa dihindari. Kemudian mata, banyak-banyak melihat yang baik-baik, mungkin katakanlah suka membaca Al-Quran. Telinga juga seperti itu, apalagi di era sekarang yang serba canggih ini. Jadi kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang kira-kira bisa membatalkan pahala puasa. Jadi itu bisa terhindarkan. Terus yang keempat adalah menggosok gigi. Itu jangan salah ya. Memang ada kata Rasulullah, kamu bau mulutmu di saat kamu sedang berpuasa itu menurut kacamata Allah lebih harum dari minyak kasturi. Itu tidak berarti selama Ramadan, maaf nih secara gurauan, gigi kita tidak digosok. Gosok gigi itu termasuk bagian sunat, baik pagi maupun sore. Kata sebagian ulama cuma mengatakan kalau bisa digosok gigi setelah kita makan sahur. Sampai siang. Tapi ada ulama mengatakan, apalagi di kitab Said Sabiq yang masalah bab puasa, ya itu boleh juga sikat gigi sampai sore hari, masih boleh. Cuma kalau daripada kita tindakan preventif, daripada membahayakan mungkin dari sisa-sisa yang kita gosok itu tertelan, ya itu kan lebih bagus kita hindarkan. Lebih bagus kita menggosok gigi di pagi hari. Itu saya yakin itu semua sudah dilakukan. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu bahwa itu sebenarnya sunat. Terus yang paling penting adalah banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk bahagian yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi saya kalau di majelis-majelis taklim itu sering katakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang memang bisa mengaji dari awal Ramadan, pasang niat. Minimal saya harus bisa menghatamkan Al-Quran 1 Ramadan ini 1 kali tamat. Lebih bagus 2 kali dan seterusnya kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya paling kurang 1 kali bisa menamatkan Al-Quran dan sekaligus tadabbur sambil merenungkan dan memahami arti daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Yang berikutnya, yang bagian-bagian amalan sunat adalah beritikaf. Terutama nanti para pemirsa di 10
terakhir pada bulan Ramadan. Itu kita beriktikaf. Kata Rasulullah, manakala kamu sudah masuk 10 yang ketiga, kau sering beriktikaf di masjid, bawa keluargamu, anak istrimu, termasuk kamu di waktu itu, sarungmu kau naikkan. Itu bahasa hadis. Maksudnya ini agak kurang pas, tapi ya di saat-saat 10 terakhir itu kita jangan yang melakukan hubungan yang suami istri yang orang-orang dewasa lah kira-kira begitu. Jadi memperbanyak itikaf di dalam masjid, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah dan telah kita lakukan. Karena kita harus meyakini Ramadan tahun ini harus lebih bagus daripada Ramadan yang sudah-sudah. Dan kita juga tidak yakin dan belum tahu apakah di tahun depan Ramadan 1445 kita masih seperti hari ini. Kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau Ramadannya mungkin masih ada, tapi kita sendiri masing-masing kan kita nggak tahu. Buktinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun-tahun yang lalu masih bersama kita. Ramadan tahun ini dia sudah tidak bersama kita, bukan pindah alamat. Kalau pindah alamat mungkin waktu Lebaran kita bisa bersilaturahmi. Mereka sudah pindah alam. Nah, mumpung kita belum pindah alam, mari tidak sekedar amalan yang wajib, amalan yang sunat ini kita lebih tingkatkan dalam rangka ya persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kita. Terakhir dari amalan sunat itu sudah barang tentu banyak bersedekah. Di bulan Ramadan nilainya akan lebih bila dibandingkan dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Sehingganya mayat pun di dalam kubur dalam surah Al-Munafikun itu disebutkan, ya Allah, andaikan engkau bisa kembalikan aku hidup sejenak saja, aku bukan mau sholat, aku bukan mau zakat, dan aku bukan mau haji dan sebagainya, tapi aku ingin bersedekah. Betapa pentingnya sedekah, yang terutama termasuk di dalamnya memberikan perbukaan kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, itu nilainya akan lebih bagus dan bahagian daripada amalan sunat. Masya Allah. Baik, Ustadz, tentunya nanti kita akan sambung kembali ya Ustadz ya, bagaimana seharusnya nantinya kita menekatkan diri kita untuk tetap istiqomah menjalankan amaliyah-amaliyah ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana amaliyah sunat di bulan puasa bersama dengan Al-Ustadz kita Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Dan Ustadz tadi sudah menyebutkan amaliyah sunat apa saja yang biasa dilakukan di bulan puasa ini Ustadz ya, dan Alhamdulillah memang ini rata-rata setiap dilakukan ya, sudah dilakukan oleh umat muslim ketika bulan puasa. Namun tinggal terkadang optimalisasi penerapannya. Ya Ustadz ya. Ustadz, terkait dengan optimalisasi penerapan amaliyah sunat ini Ustadz, bagaimana kita untuk bisa mengistiqomahkan kalau memang amalan sunat-sunat ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Terima kasih. Dari 8 yang kami sampaikan tadi, sebagaimana saya sampaikan di awal, sebenarnya itu sudah dan telah kita lakukan. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasikan bahwa itu mampu dan dapat kita lakukan, bahwa kita harus meyakini bahwa dengan kita mengerjakan yang itu adalah dalam rangka kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah bernilai pahala yang tidak kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Islam itu hanya memandang setiap pembicaraan hanya dosa, pahala, dosa dan pahala. Satu sisi memang kita harus bicara seperti itu karena di bulan-bulan Ramadan ini memang kita harus meningkatkan perbendaharaan pahala kita. Ya, apapun yang kita lakukan, kuncinya adalah mengejar dan memperbanyak pahala yang kita lakukan.
Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi Ya. memang bagaimana seharusnya keyakinan itu dimulai dari diri kita Ya, ini ya Ustadz ya. betul. Baik, Ustadz ini terkait tadi ya Ustadz ya, menarik sekali dari 8 yang disampaikan tadi ya Ustadz ya. Ada di bagian bersedekah nih Ustadz. Ya. Nah kita tahu memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat berlipat-lipat ganda Ya. pahalanya. Kalau untuk bersedekah sendiri Ustadz, apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Semisal kita orang yang tidak mampu, Ya. tetapi amalia sunnahnya ini bersedekah Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Sedekah itu kan pemberian sesuatu dari orang seseorang kepada orang lain. Apa bentuknya tergantung yang ia punya. Ya. Nah, kalau katakanlah ustadz, para dai dan sebagainya menyampaikan materi ceramah, itu juga bagian dari sedekah. Insya Allah. Kemudian bagi mereka yang hartawan, sudah barang tentu yang diberikan rezeki Allah lebih, dia sedekah dalam artian material. Nah, bagi mereka yang mungkin tidak mampu, hanya mampu pakai sedekah tenaga, mungkin di bulan puasa dia bisa membersihkan masjid, bisa dan sebagainya dan seterusnya. Akan tetapi yang paling bagus bersedekah di bulan puasa itu adalah memberikan perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Sebab kata Rasulullah, orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang tengah berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi artinya apa? Orang yang punya harta, sedekahnya sedekah harta, memberikan makanan yang lebih banyak. Ini kan kadang-kadang dia diberikan rezeki Allah berlebih, sedekahnya kadang-kadang tapi maaf, mikir-mikir, oh banyak untuk kepentingan itu, kepentingan ini dan sebagainya. Nah, tapi mumpung di bulan puasa, ya sedekah memberikan makan kepada fakir miskin. Masya Allah. Yang paling penting. Ustadz, terkait dari memang amaliyah sunnah tadi yang sudah dijelaskan ya Ustadz ya. Ini juga menarik dari segi tadi bagaimana kita harus menghindari diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena kalau membatalkan puasa, kita sudah sama-sama mengetahui ya Ustadz ya. Tapi membatalkan dari pahala puasa ini, terkadang memang sesuai dengan hadis, kita hanya lapar dan dahaga saja yang kita tahan. Tapi pahala tidak kita dapatkan. Nah ini bagaimana Ustadz ya? Di bulan puasa terkadang walaupun pergi kerja, kita juga ketemu dengan teman-teman. Ini terkadang ya terhilap, silap, tetap juga masih membicarakan orang lain gitu ya Ustadz ya. Nah ini gimana ya menahan diri kita Ustadz? Itu satu sisi saya tidak bilang itu manusiawi, tapi kadang-kadang manusia itu kadang-kadang entah dia disadari atau tidak disadari terucap seperti itu. Makanya Rasulullah memberikan bimbingan, manakala kamu sedang berpuasa, ada saudaramu yang mengajak ghibah, saudaramu yang mengajak membicarakan keaiban orang lain, dianjurkan oleh Rasulullah, jawablah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nah ini berat, memang berat sekali menghindarkan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Makanya Hujjatul Islam Imam Ghazali membagi orang puasa itu terbagi 3. Ada puasanya orang awam biasa, puasanya hawas, dan hawasul hawas. Jadi dalam artian apa? Yang bagian kelompok 1 itu pokoknya sudah tidak makan, tidak minum, segalanya tetap dia lakukan. Itu yang diancam oleh Rasulullah. Sekalipun kata sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, di dalam puasanya itu dia tidak dapat apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kan sia-sia itu. Nah, oleh karena itu, berat atau tidak, kita berusaha untuk menghindarkan diri. Terutama 3 indera kita memang yang paling berat ini, mata. Makanya selorohnya Ustadz Das'at Latif itu mengatakan, tidak hanya laki-laki saja yang disuruh menjaga, tapi para ibu juga disuruh menjaga. Kata beliau dengan bahasa selorohnya, nih maaf saya ambil hikmah ceramahnya beliau, tidak dilihat mubazir, ya, dilihat bagaimana dan sebagainya. Nah, kita sama-sama. Jadi kita saling menghindari dari hal-hal itu minimal di dalam bulan puasa ini. Tapi kalau bisa ya dan seterusnya itu aktualisasi setelah berpuasa, kita kan harus lebih la'alakum tattaqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa kan seperti itu. Masya Allah. Baik, Ustadz, nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Dan begitu menarik sekali perbincangan kita ketika membahas amaliyah sunnah yang dapat dilakukan di bulan puasa. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Hikmah Ramadan pada sore hari ini, masih menemani Anda jelang waktu berbuka puasa, dan kita masih membahas terkait amaliyah sunnah di bulan puasa bersama dengan Al-Ustadz kita Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Dan Ustadz, tadi dari hal-hal yang sudah disampaikan ya Ustadz ya, memang kalau kita melihat begitu banyak Allah memberikan dengan cuma-cuma pahala yang disiapkan olehnya asal kita mau melakukan amalan-amalan baiknya ya Ustadz ya. Amalan-amalan sunnah yang mudah untuk dilaksanakan. Namun senantiasa manusia ini hakikatnya masih berat untuk melakukan, Ustadz. Ini apa ya Ustadz ya yang menjadi landasan manusia ini masih berat untuk melakukan amalan-amalan padahal kebaikannya untuk dirinya sendiri, Ustadz? Terima kasih. Jadi mengerjakan sesuatu itu sudah barang tentu banyak godaan. Ya. Terutama di saat kita beramal di bulan Ramadan, terutama kita fokus pada bulan Ramadan. Baik itu amal sunat maupun amal yang wajib. Taruh katakanlah misalnya kita bangun tengah malam, kita mau sholat tahajud. Itu godaannya bukan main beratnya. Mau sholat tahajud di bulan Ramadan itu kita baru tidur. Satu sisi yang lain sudah masuk waktu untuk tahajud, sekalipun waktu tahajud itu juga lama. Akan tetapi sebentar lagi. Jadi caranya supaya kita bisa menghindarkan diri harus memaksakan diri. Memaksakan diri bukan berarti kita harus tekad kuat dengan iman yang kuat. Kita bisa mampu mengerjakan misalnya itu kalau sholat tahajud. Kalau yang lain-lainnya amalan yang sunat yang lain memang bagaimanapun caranya kita harus mampu laksanakan itu. Godaan sana sini, kita harus lawan itu semua karena itu setan dalam diri kita. Ya. Untuk melawannya itu ya diri kita lah, iman kita yang mampu. Jadi memang balik lagi bagaimana kita harus meneguhkan keyakinan betul, kita Ustadz, karena emang itu sulit sekali Ustadz ya. Ini terkait tadi ke salah satu amalan membaca Al-Qur'an Ustadz ya. Padahal membaca Al-Qur'an satu huruf saja Allah berikan ganjaran pahalanya. Tetapi untuk kita maaf ngomong memang bahkan masih banyak juga umat muslim yang belum bisa melaksanakan untuk membaca Al-Qur'an ini Ustadz. Nah, itu soal membaca Al-Qur'an dalam artian satu huruf bukan berarti alif, lam, mim itu dikasih pahala satu, tapi dalam setiap tingkatan huruf itu sudah dapat pahala yang Allah berikan masing-masing. Jadi manakala kita mampu bertadarus dalam satu bulan itu, satu kali tamat, kita bisa hitung aja itu berapa pahala yang saking maha sayangnya Allah sama kita. Momen-momen Ramadan ini harus memang dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin untuk yang bisa mengaji terutama ya tadarus. Kalau yang tidak mengaji, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani umatnya kecuali umatnya mampu dan sanggup melaksanakan. Tidak bisa misalkan mohon maaf kita kan kadang-kadang ada orang yang buta aksara Al-Qur'an sampai tua tidak bisa mengaji, yang mampu mungkin hanya 3 surah kul itulah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itulah itu yang dibaca. Mudah-mudahan dengan kita banyak baca itu sembari banyak beristighfar, ya mudah-mudahan itu jadi amalan kita. Sebab yang sebenarnya yang membuat kita kadang-kadang kita merasa kecewa karena aku tidak bisa mengaji. Yang sudah tidak bisa mengaji bagaimana lagi? Karena umur sudah terlanjur tua dan sebagainya kan. Mungkin kesempatan membaca Al-Qur'an juga sudah nggak ada. Ya kita yang bisa itulah yang kita baca. Ya, jadi memang begitu dengan mudahnya Allah banyak tapi ingat, memberikan kesempatan. Yang bisa jangan menganggap remeh. Kalau gitu daripada aku menamatkan satu Al-Qur'an itu 30 juz, sudah saya baca kul wallahu ahad, bukan itu maksudnya. Bukan gitu ya Ustadz ya? Bukan itu. Bukan begitu. Insya Allah. Jadi memang Allah itu sangat memberikan kemudahan dalam hal apapun sebenarnya ya Ustadz ya, ketika kita mau melakukan itu ya Ustadz. Lantas Ustadz, di momentum bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini Ustadz, bagaimana seharusnya memang kita mengistiqomahkan selalu hati kita untuk bisa menerapkan amaliyah sunnah ini sehingga masih ada tersisa bulan suci Ramadan ini agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan kita belum tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih. Nah, Ramadan ini sekarang sudah di puncaknya nih, malam nanti sudah malam 15. Ya. Ibarat orang daki gunung, mulai malam besok sudah mulai nurun. Ya. Terlalu cepat. Ya, maka dari itu kita harus memanfaatkan ini semaksimal mungkin, semampu kita dalam artian untuk ibadah sebanyak-banyaknya.
Begitu. Masya Allah. Ustadz, tentunya sudah banyak tadi yang disampaikan terkait Ya. bagaimana amalia-amalia sunnah yang bisa dilakukan ya Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan amalia-amalia ini bisa terus diamalkan ya Ustadz ya. Ya. Dan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada bisa terus memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang tersisa ini untuk terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, tentunya terima kasih banyak Ya. atas tausiah yang disampaikan di sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan Sama-sama. menjadi keberkahan untuk Amin, Ustadz amin, sendiri amin. dan menjadi amal jariah pula untuk Ustadz. Amin. Dan untuk pemirsa di rumah, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan dapat memberikan keberkahan serta kita semua dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baiknya manusia dan manusia yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saksikan hikmah Ramadan selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah hanya di TVRI Jambi Punyo Kito mulai pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 sore. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.